Coba dibayangin, kalian pernah nggak kepikiran buat nuker ekskavator sama jet ski? Atau nyetir bus yang gedenya bukan main? Nah, hari ini kita bakal masuk ke dalam pikiran seorang anak kecil dan ngelihat gimana sebuah keinginan sederhana buat ketemu ayahnya bisa berubah jadi petualangan transportasi paling seru dan luar biasa yang bisa dibayangin. Pertanyaannya simpel banget kan? Gimana caranya kamu pergi dari sini ke sana? Mungkin yang kepikiran langsung mobil atau kereta. Tapi buat pahlawan cerita kita hari ini, jawabannya jauh lebih asik. Perjalanannya itu nggak dibatasin sama jalan raya atau rel kereta, tapi sama kekuatan imajinasinya sendiri. Setiap petualangan hebat itu kan, mau beneran atau cuma di pikiran, biasanya dimulai dari satu hal, sebuah harapan yang sederhana. Yuk kita lihat keinginan kecil yang jadi pemicu seluruh perjalanan luar biasa ini. Coba lihat deh momen ini. Ini tuh sesuatu yang kita semua kenal banget. Seorang anak ngelihat orang tuanya dan pengen jadi kayak mereka. Dia lihat ayahnya berangkat kerja naik sepeda, dan dari situlah imajinasinya mulai jangan. Gimana ya kalau aku bisa ikut? Nah, dari pertanyaan simpel itu, lahirlah sebuah petualangan yang luar biasa. Dan disinilah serunya dimulai. Imajinasi si anak ini yang ngambil alih setir. Lupain deh sepeda roda 3 mainannya. Perjalanan pertamanya ini bakal ngebawa dia melintasi daratan dengan kecepatan yang gak disangka-sangka. Tiba-tiba aja, dia udah nggak lagi duduk di teras. Dia udah di jalanan, di atas skuter biru yang keren, helm terpasang, dan siap tancap gas. Ini bukan lagi sekedar sepeda, ini soal kecepatan. Ini adalah langkah pertama dalam misinya buat ngejar sang ayah. Dan wih, lihat deh, makin ngebut aja. Di dunia imajinasinya, aturan lalu lintas tuh nggak ada. Skuter kecil, ya jelas bisa dong ngimbangin mobil. Inilah kekuatan pikiran seorang anak, di mana yang nggak mungkin jadi mungkin aja. Habis dari skuter yang lincah, petualangannya ganti lagi ke sesuatu yang jauh lebih gede. Bis ijo raksasa. Loh, kenapa bis? Soalnya, di pikirannya, perjalanan ini bukan buat dia sendiri. Bis kan bisa bawa semua orang. Setiap kendaraan yang dia bayangin itu punya kekuatan supernya masing-masing. Ya, namanya juga petualangan hebat ya kan? Gak mungkin mulus-mulus aja. Pas lagi asik-asiknya nikmatin perjalanan naik bus, ada rintangan besar di depan yang siap menghentikan semuanya. Tiba-tiba laju busnya berhenti, jalan di depan kehalang. Tapi tunggu dulu, emangnya ada ya yang bisa ngalangin bus segede itu? Pasti ada sesuatu yang besar lagi terjadi di depan sana. Oh, ternyata ini dia biang keroknya. Sebuah ekskavator raksasa lagi gali jalan. Buat orang lain, ini mungkin akhir dari perjalanan. Tapi buat petualang sejati, ini bukan halangan. Ini adalah sebuah upgrade. Ngapain coba kejebak macet kalau bisa nyetir mesin paling keren di situ? Oke, jadi petualangan di darat udah selesai nih. Tapi bukan berarti perjalanannya juga selesai loh. Petualangannya sekarang banting setir secara dramatis, ninggalin aspal dan debu buat menuju birunya lautan lepas. Nah, pas lagi asik-asiknya di kokpit ekskavator, matanya ngelihat sesuatu yang berkilauan di laut. Sebuah jet ski yang lagi melesat di atas air. Seketika itu juga sebuah ide cemerlang muncul. Siapa bilang perjalanan darat yang terhalang itu akhir dari segalanya? Dan ini nih yang nunjukin betapa polos dan kerennya logika anak-anak. Ya tentu aja bisa tukar ekskavator sama jet ski. Di dunia imajinasi, barter kayak gini tuh masuk akal banget. Dan malah bikin ceritanya makin seru. Dan bener aja, semudah itu. Barternya berhasil. Sekarang dia ngerasain deru mesin jet ski, angin yang nabrak mukanya, dan percikan air laut yang nyegerin. Ini adalah kecepatan level berikutnya. Cara yang sempurna buat melintasi lautan menuju tujuannya. Tapi jet ski aja nggak cukup. Di kejauhan, tujuan sebenarnya udah kelihatan. Sebuah kapal besar yang megah. Buat sampai ke sana, dia butuh sesuatu yang lebih kuat buat naklukin ombak. Saatnya pindah ke perahu motor. Setelah menaklukkan darat dan laut, akhirnya kita sampai di tujuan akhir dari semua ini. Puncak dari petualangan ini tuh bukan soal kendaraannya, tapi soal siapa yang nungguin dia di ujung sana. Dan dia berhasil. Setelah gonta-ganti kendaraan dari sepeda, skuter, bus, ekskavator, jet ski, sampai perahu motor, akhirnya dia tiba di kapal besar itu. Dan di sana, di tempat ayahnya kerja, dia akhirnya ketemu. Misi selesai. Nah, disinilah kita sadar inti dari semuanya. Seluruh petualangan epik ini, dari skuter sampai perahu motor, ternyata adalah sebuah cerita yang dia ciptain buat ayahnya. Tawa sang ayah itu bukan ngetawain loh, tapi tawa penuh kebahagiaan. Ini momen yang indah banget, yang nunjukin kalau kadang, hadiah terbaik yang bisa kita kasih, itu ya sebuah cerita. Jadi sekarang giliran kalian, setelah ngelihat semua kendaraan luar biasa ini, mana yang bakal kalian pilih buat petualangan kalian sendiri? Apa skuter yang lincah, ekskavator yang perkasa, atau jet ski yang bebas? Apapun pilihan kalian, cerita ini ngingetin kita satu hal. Perjalanan paling menakjubkan itu nggak butuh bensin atau tiket, cuma butuh sedikit imajinasi.